yang kami hormati para pembicara, para narasumber, Pak Ali, Pak Wahyudi, yang kami hormati Ibu Fembri selaku moderator, rekan-rekan dosen, dan juga yang kami muliakan saudara-saudara yang berkesempatan untuk bisa bergabung dengan webinar kali ini. Saya pertama ucapkan terima kasih atas partisipasi dan nanti marilah kita bersama-sama berdiskusi mengenai product management. Karena product management itu sangat luas areanya dan kita bicara produk sukses itu tidak berarti sesuatu yang selalu istilahnya itu sifatnya fenomenologi ya. Kesuksesan di satu kondisi tertentu belum tentu bisa diambil menjadi cara untuk produk yang lain karena akan tergantung dari konteksnya. Sehingga kita harus melihat dari sisi itu. Ya. Nah, mungkin saya langsung saja nanti saya langsung ke materi. Ya. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam inti dari pembelajaran ini, saya akan menyampaikan beberapa fakta gitu ya. Jadi fakta yang pertama adalah bahwa setiap tahun itu sangat banyak produk yang di-launching atau diluncurkan di pasar. Ya, ini sebagai gambaran saja, itu sekitar 25.000 produk baru di pasar setiap tahun. Itu di Amerika. Ini data tahun 90-an. Jadi kalau sekarang mungkin jauh lebih besar lagi. Kemudian dari sisi biaya yang dikeluarkan, itu di Amerika sendiri, ini saya ambil tahun 98, itu sekitar 283 miliar dolar. 2,6% dari GNP Amerika. Artinya apa? Artinya bahwa memang dana juga yang dikeluarkan untuk pengembangan produk, kemudian untuk menjamin kesuksesan produk ini sangat besar. Ya. Sehingga menjadi taruhan yang besar ketika kita kemudian melemparkan produk ke pasar. Nah, masalahnya adalah ternyata dari sekian banyak produk memang sekian banyak berhasil, tetapi tidak sedikit yang gagal. Jadi kalau kita lihat di situ saya sampaikan cukup tinggi kegagalannya. Data-data memang sangat beragam. Ini saya ambil dari Berlin, misalkan dia mengatakan 40-75% produk yang di-launching di pasar itu gagal. Ada yang mengatakan, Crawford itu menyampaikan 40%. Kalau saudara-saudara pernah baca di majalah Marketing Indonesia, tahun 2010 kalau nggak salah, 2009-2010 menyampaikan bahwa hampir 80 atau 90% produk gagal. Nah, klaim ini tentunya susah kita untuk bisa menyampaikan secara detail. Tetapi yang jelas bahwa kita harus sadar, ketika kita bicara product development, kemudian kita launching ke pasar, risiko gagal itu cukup tinggi. Ya. Tetapi tentunya sebagai orang yang berkecimpung di bidang industri, itu keniscayaan bahwa kita tidak boleh kemudian menganggap bahwa oke, kita nggak usah mengembangkan produk baru. Karena ketika tidak mengembangkan produk baru, berarti bisa dipastikan bahwa perusahaan itu akan turun atau akan mengalami decline untuk penjualan. Nah, kemudian di sini juga saya sampaikan bahwa memang walaupun banyak yang gagal, tetapi yang berhasil juga tidak sedikit. Dan efeknya ketika produk itu berhasil, maka produk itu akan membawa perusahaan untuk mencapai profitabilitas yang lebih baik dan bahkan kemudian meningkatkan reputasi perusahaan itu. Jadi ini saya berikan kasus di dua perusahaan. Sebetulnya cukup banyak, tapi saya ambil satu dari luar, satu dari dalam, misalkan gitu ya. Jadi yang pertama adalah misalkan produk iPod yang dikembangkan oleh Apple, kita tahu semua. Jadi waktu itu memang Apple agak kondisi perusahaan tidak sebagus sekarang gitu ya. Tetapi dengan pengemunculan dari iPod ini itu bisa meningkatkan laba bersih Apple itu sampai 5,3 kalinya dengan keberhasilan dari produk iPod itu. Kemudian juga
dari American Customer Satisfaction Association itu juga mencapai ranking yang pertama. Itu yang saya lihat pada waktu itu adalah 2005 sampai 2011 ya. Dan itu bahkan masih berlanjut ya untuk beberapa tahun ke depan. Nah, demikian juga dengan kalau yang di Indonesia, saya yakin saudara-saudara sudah mengenal Mio gitu ya. Ya, Mio itu suatu motor matic yang dikembangkan Yamaha yang dikembangkan setelah Yamaha melakukan inovasi dengan Nuvo. Mungkin pernah dengar motor Nuvo. Nah, ketika mengembangkan Nuvo hampir sama, cuma desainnya belum skumatik ya. Kemudian gagal. Bisa dikatakan gagal, walaupun dikatakan gagal total enggak gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi, direorientasi, dikembangkan dengan segmentasi baru, yaitu dengan yang lebih kecil, karena targetnya awal sebetulnya adalah wanita, ya, sehingga dikembangkan motor yang lebih kecil, lebih simpel, tidak ada istilahnya kalau orang Jawa itu pelantangan, gitu ya, sehingga orang wanita bisa nyaman berkendara. Nah, ternyata berhasil. Bisa menguasai 54% pasar domestik matic pada waktu itu dan meningkatkan penjualan Yamaha 15%, cukup besar karena saingan yang terbesar adalah Honda ya dan Suzuki tentunya. Nah, yang menarik adalah reorientasi ini ternyata berhasil gitu ya. Dan sekarang kita kenal Mio itu tidak hanya untuk wanita, walaupun kalau saudara-saudara melihat iklan Mio pada awalnya itu pasti yang dimunculkan orangnya adalah yang menggunakan adalah wanita ya. Jadi ada Tessa Kaunang ya dan seterusnya. Karena memang positioning-nya pada waktu itu memang pasar-pasarnya diarahkan ke wanita. Nah, kemudian dari situ pertanyaan yang menjadi perlu diperhatikan kita adalah sebetulnya bagaimana sih kita bisa memenangkan pasar itu ya. Bagaimana kita bisa membuat produk yang sukses di pasar. Nah, ini pertanyaan yang sangat susah dijawab, walaupun mudah ditanyakan. Nah, sebelum ke sana, saya akan menyampaikan dulu yang kita sebut sebagai product management. Biasanya kita mengenal produk design and development, gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan ke product management. Kenapa? Karena saya ingin membawa ke dalam konteks yang lebih luas. Ya. Jadi kalau kita bicara product management, maka kita bicara interseksi antara tiga irisan dari tiga hal. Yang pertama adalah bisnis, yang kedua adalah teknologi, dan yang ketiga adalah konsumen. Jadi irisan di antara ketiganya itu nanti yang melahirkan apa yang disebut sebagai product management. Bagaimana memanage produk. Ya. Jadi tentunya kalau kita bicara product management itu berhubungan dengan pengembangan produk sendiri tentunya, ya perancangan dan pengembangan produk. Kemudian juga mengenai justifikasi bisnisnya, planning, kemudian verifikasi, peramalan, ya. Pricing, product launching, marketing, dari semua aspek dalam produk, termasuk di sini kita memperhatikan life cycle-nya. Karena produk itu akan seperti manusia, lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, kemudian decline, dan akhirnya mati. Gitu ya. Sehingga kita harus tahu dan bisa memanage itu semua. Nah, kemudian mungkin saya kalau mengacu ke ASOF, ya, jadi kita melihat posisi dari produk dan market. Anda bisa lihat di situ ketika produk itu kita tidak berkembang dan pasar tidak berkembang, yang bisa dilakukan di bisnis itu biasanya adalah dengan apa yang kita sebut sebagai market penetration, ya, penetrasi pasar. Ya. Tapi kemudian ketika produk juga belum dikembangkan, maka yang dilakukan adalah untuk mengembangkan keuntungan adalah dengan meningkatkan atau mengembangkan pasarnya, memperluas jaringan dan seterusnya. Nah, kemudian yang sisi kanan ini yang concern kita, yaitu ketika kita mengembangkan produk. Kalau kita mengembangkan produk di posisi pasar yang sama, ya, maka ini biasa kita sebut sebagai product development. Jadi pasarnya masih sama, mungkin segmennya sama, ya, dan seterusnya.
Nah, kemudian bisa jadi nanti kita mengembangkan ruas yang agak melebar ke pasar, yang kemudian kita sebut sebagai diversifikasi, ya, diversifikasi produk. Jika mungkin bisa kita lebarkan ya ke bagian segmen yang lain dan seterusnya. Walaupun tentunya ini sangat berisiko. Nanti saya sampaikan kenapa berisiko. Tetapi ini adalah satu alternatif untuk pengembangan produk. Ya. Nah, sehingga kemudian di sisi kanan yang kita sebut product development dan diversifikasi ini adalah yang biasa kita sebut sebagai pengembangan produk, pengembangan desain dan perancangan produk. Ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ini saya kutip salah satu pendapat dari Ulrich dan Eppinger, yaitu bahwa perusahaan itu akan sukses ya, tergantung kemampuan dia untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Ya. Kemudian merealisasikannya dalam produk yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus selalu bisa melihat kebutuhan dari konsumen dari waktu ke waktu, karena nanti akan kita lihat bahwa kebutuhan itu akan berkembang dan berubah dari setiap waktu. Dan yang tidak kalah sulitnya adalah kemudian kita bisa merealisasikan kebutuhan itu dalam suatu produk yang tepat, ya, dengan takaran yang tepat, ya. Tidak terlalu berlebih, tidak kurang. Itu yang susah memang. Nah, penerjemahan ini yang kemudian juga kadang-kala menjadi masalah di dalam product management. Nah, kemudian dari beberapa literatur yang coba saya identifikasi adalah bahwa ada sekian banyak faktor yang mempengaruhi produk itu bisa sukses atau gagal di pasar. Jadi misalkan di sini faktor kesuksesan produk ini saya ambil dari meta analisis ya yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Itu yang utama adalah kesuksesan itu dipengaruhi satu oleh keunggulan produk. Jadi produk memiliki keunggulan tertentu yang membedakan atau yang menempatkan produk itu lebih tinggi dari produk yang lain. Kemudian yang kedua adalah usaha pemasaran. Ya, usaha pemasaran. Jadi walaupun produknya bagus, kalau pemasarannya tidak cukup, ya, usaha yang dilakukan, maka ternyata itu juga tidak akan menghasilkan kesuksesan yang dituju. Kemudian orientasi pasar. Nah, dalam pengembangan produk ini ada dua mazhab itu ya. Mazhab pertama adalah yang disebut sebagai inovasi atau teknologi drive gitu ya. Kemudian yang kedua adalah market drive, market driven gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ada kecenderungan bahwa produk yang dirancang berbasis pada pasar itu cenderung lebih banyak yang sukses gitu. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah timing, waktu launching. Kapan harus melaunching itu waktu yang tepat ini tidak mudah juga. Ya, ketika momentum itu terlewatkan, maka akan susah bagi produk itu untuk sukses. Atau kebalikannya, kita terlalu dini untuk melepas produk di pasar. Sedangkan faktor kegagalannya ini menurut Cooper tahun 2001, ya, itu yang pertama adalah ketidaklayakan analis pasar. Jadi sekian banyak produk yang diteliti ternyata gagal karena analis pasar. Jadi tadi hubungannya dengan apakah kemudian produk itu bisa mencerminkan kebutuhan pasar. Ini yang kalau tidak cukup seperti itu ya ternyata banyak yang gagal. Kemudian yang kedua adalah cacat produk. Ya, ada beberapa produk yang memang di launching ternyata tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Ya, ada beberapa kasus bahkan di merek-merek besar ya, mulai dari handphone, motor, mobil, ada beberapa yang gagal karena masalah cacat produk ini. Cacatnya ada dua, cacat desain dan cacat manufaktur. Jadi umumnya kalau yang gagal di sini adalah cacat yang desain. Ya. Kemudian lemahnya pemasaran ini memang ini berhubungan dengan tadi yang keunggulannya adalah usaha pemasaran. Ini lemahnya pemasaran ternyata juga menjadi kelemahan. Jadi memang memang berhubungan antara sukses dan tidak.
Nah, kemudian ini dari salah satu referensi yang kita masukkan, ternyata 79% dari 567 produk yang diteliti, saya lupa mencantumkan nama penelitinya di sini, itu menyampaikan bahwa 79% itu yang sukses adalah dirancang berdasarkan pasar atau market driven, tadi yang saya sampaikan di atas. Jadi menjadi sangat penting kita untuk selalu melihat peluang pasar. Ya, artinya oke, bahwa inovasi itu penting, gitu ya. Nanti kami sampaikan inovasi juga penting, tetapi model perancangan produk yang berbasis pada pasar itu ternyata dari fakta itu memberikan hasil yang lebih baik di dalam kesuksesan. Nah, kemudian ini sedikit saya sampaikan mengenai proses perancangan produk. Ini saya ambil yang disampaikan oleh Ulrich dan Eppinger. Ya, jadi mungkin bisa dilihat bahwa perancangan produk itu dimulai dari pengembangan konsep, kemudian perancangan sistem level, kita breakdown ke dalam bagian-bagiannya, gitu ya. Kemudian dari bagian itu dirancang detail, kemudian ada tes perbaikan, dan akhirnya dimulai dilakukan produksi awal. Gitu ya. Nah, pengembangan konsep sendiri itu dasarnya ada dimulai dari misi statementnya. Misinya dari pengembangan produk itu apa? Dan misi itu yang jadi pokok nanti di dalam pegangan setiap industri. Karena misi setiap industri bisa jadi berbeda. Ada yang kemudian misinya membuat produk yang paling murah, ada yang kemudian misinya membuat produk yang paling unggul, dan seterusnya. Nah, dari misi itu kemudian akan masuk ke dalam siapa target pasarnya, termasuk di situ. Ya. Sehingga identifikasi kebutuhan di target pasar itu dilakukan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa teknis atau spek gitu ya. Kemudian dikembangkan konsepnya, kemudian dipilih, dan kemudian terakhir nanti dilakukan analisis proyek pengembangan dengan tentunya mempertimbangkan aspek ekonomi. Ya, ini menjadi penting sekali ekonomi karena setelah aspek teknis selesai, dikatakan bagus secara teknis, pertanyaan yang harus dijawab apakah kemudian secara ekonomi itu layak. Layak itu artinya memang profitable. Kalau di launching kira-kira berapa BEP-nya. Kemudian berapa, misalkan kalau di dalam bahasa ekonomi teknik itu ada NPV-nya, tingkat pengembaliannya, IRR-nya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu persis kira-kira kapan kita mulai untung dan apakah itu menjadi menguntungkan untuk perusahaan. Ya. Nah, sehingga dari hal-hal seperti ini, maka saya menyampaikan sedikit ini kalau dikatakan strategi sebetulnya terlalu direct ya. Tetapi saya lebih cenderung mengatakan sebagai kayak tips gitu ya. Bagaimana kita mengembangkan produk sukses gitu ya. Yang pertama jelas tadi saya sampaikan bahwa visi dan misi pengembangan produk itu harus jelas. Jadi ini dimulai dari target pasarnya itu siapa gitu ya. Nah, ketika kita bicara target pasar, maka kita bicara di bagian yang bawah di sini ya. Jadi di sini kalau kita lihat itu ada 5C, customer, company, context, collaboration, competitors ya. Maka kemudian kita merumuskan ini yang disebut target pasar itu, segmenting, targeting, dan positioning ini. Nah, kita akan bagi pasar kita ke siapa dan yang ditargetkan siapa. Ya. Nah, tentunya nanti kalau kita bicara seperti itu, maka target pasar itu bisa kita bagi nanti menjadi model perusahaan yang membicarakan akan menggunakan strategi undifferentiated, artinya pasar dianggap tunggal, gitu ya. Misalkan kalau pasta gigi misalkan seperti Colgate dari Taden, Ciptaden, mungkin pasarnya tunggal itu ya, satu. Jadi semua dikasih alternatif sekian banyak taste dari pasta gigi, kemudian mereka disuruh memilih sendiri, ada yang herbal, ada yang ini, dan seterusnya. Tapi kemudian ada yang differentiated. Yang differentiated misalkan di Unilever gitu ya. Ada yang untuk anak muda maka dibuatkan close up. Yang untuk keluarga maka dibuatkan Pepsodent ya, dan seterusnya. Atau mungkin yang concentrated. Jadi dari sekian yang
segmentasi itu dipilih salah satu saja. Ya misalkan kalau kita bicara pasta gigi ya enzim itu ya, dia konsentrasi pada satu skop tertentu di mana produk ini akan dimainkan, yaitu mereka yang care terhadap gusi, pada anti linu dan seterusnya. Di situ saja. Artinya kita bisa memilih sekian banyak alternatif yang kemudian harus dilakukan. Tapi strategi ini harus jelas dulu apa yang mau diinginkan oleh perusahaan. Kemudian tentunya kita harus konsisten dengan misi tersebut. Jadi ada beberapa kasus ya ketika kita merubah konsep dari awal, ya misalkan ini kasusnya kalau Bapak Ibu sempat membaca nanti di customer behavior, misalkan di bukunya siapa namanya Engel ya, mungkin nanti Bapak bisa lihat, misalkan contohnya Cadillac gitu ya, mobil di Amerika cukup besar gitu ya. Kemudian ketika melihat kesuksesan produk-produk Jepang di Amerika tahun 90-an, maka kemudian Cadillac coba membuat mobil kecil, karena Cadillac itu mobil besar gitu ya, mobil-mobil seperti Impala dan seterusnya yang besar. Kemudian dia mencoba membuat produk yang kecil, ternyata gagal. Dan ketika kemudian kembali membuat produk besar, ini penjualan jadi tidak seperti sebelumnya, karena image yang terbangun akan berbeda. Misalkan seperti ini, ya. Mengapa kok kemudian Mercedes atau BMW itu tidak akan membuat produk yang berharga murah? Karena dia mempertahankan kelas yang dipilih. Jadi dia yang dijual itu adalah kemewahan. Ketika kemudian dia memproduksi produk dengan harga misalkan seratusan juta, maka harga image mewah itu akan hilang. Padahal jualan dari produk-produk itu adalah produk yang mewah. Seperti juga misalkan Ferrari, Lamborghini, dan seterusnya, dia mobil sport gitu ya. Tidak mungkin dia akan membuat mobil-mobil minivan dan seterusnya, karena image-nya akan hilang. Ini yang ditakutkan dari ketidakkonsistenan. Karena tidak konsisten ini akan meruntuhkan image, positioning, ya, atau merek yang sudah dikenal. Jadi image-nya kan kalau misalkan Ferrari itu adalah mobil sporty yang cepat, Mercedes BMW mobil mewah, dan seterusnya. Nah, sehingga ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan dinamika perubahan perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi. Jadi setiap saat dunia itu berubah. Ya. Sehingga tentunya pengembang produk juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Bahkan kemudian mungkin produk yang ada itu jadi tidak akan bisa menguntungkan lagi. Ya, misalkan saya sampaikan di sini ada kaset dan mungkin kamera gitu ya, kamera analog gitu. Nah, pada waktu tahun 90-an itu tiba-tiba BASF ya, produser kaset itu tiba-tiba menjual saham cukup besar sekali. Dia lepas sahamnya. Orang terkejut semua, kenapa kok dilepas? Ternyata kemudian BASF ini, memproduksi kaset ini, dia melihat peluang, melihat ancaman bahwa sebentar lagi akan muncul suatu penyimpan, ya flash disk dan seterusnya, atau CD, gitu ya, yang bisa menggantikan kaset. Sehingga pada waktu itu kemudian dia melepas, dia sadar betul, karena dia tahu bahwa akan ada produk substitusi dari produk itu. Demikian juga mungkin dengan kamera. Sekarang mungkin jarang, hanya mungkin kamera-kamera yang untuk hobis ya, pengguna hobis yang menggunakan kamera analog gitu ya. Masih ada banyak lain ya produk yang tiba-tiba kemudian tidak bermakna atau jatuh karena memang kemudian tidak bisa bersaing dengan produk substitusinya. Nah, kemudian juga sosial. Sosial ini juga perkembangan tren atau tata nilai gitu ya. Saya kecil dulu, saya kalau sakit itu diajak orang tua ke kios jamu gitu ya. Beli jamu seduk gitu ya. Dicampur dengan telur gitu ya. Dan pada waktu itu kemudian saya merasa nyaman dan enak ketika minum itu. Tetapi kemudian kalau sekarang itu dilakukan, ini kelihatannya orang-orang sudah tidak tahan lagi untuk bisa mencampur, kemudian pergi ke suatu tempat untuk membeli tidak praktis. Gitu ya. Sehingga muncul
kemudian karena kepiawaian dari salah satu produsen obat itu, kemudian dikembangkanlah produk cair gitu ya, yang dicampurkan oleh produsen obat itu dan bisa praktis dibawa kemana-mana. Sebetulnya ada alternatif yaitu dengan permen. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah jamu permen, tapi ternyata permen itu agak berbeda tata nilainya. Kalau permen itu kan padat gitu ya. Padahal orang yang dulu sering misalkan yang masih berpikir bahwa jamu itu ya cair itu ya tidak mungkin kemudian merasa lebih nyaman atau merasa terpenuhi keinginannya dengan minum permen jamu gitu ya. Nah ini walaupun sama-sama kita makannya praktis, tidak pahit, ya, tetapi taste-nya berbeda, gitu ya. Kemudian ekonomi, ya ekonomi ini juga penting ya. Ini kondisi sekarang ini jadi relevan sekali. Ketika daya beli turun, apa yang dilakukan? Nah ini mungkin kita mengacu pada tahun 98, ya, ketika terjadi krismon. Jadi produsen atau Toyota pada waktu itu kemudian melancarkan survei besar-besaran di Indonesia karena omsetnya turun. Kemudian muncul hasil dari survei itu bahwa orang Indonesia itu memiliki keinginan atau kebutuhan mereka adalah mereka suka pada mobil yang bersifat MPV, multi vehicle purpose ya. Jadi yang bisa masuk banyak orang, ya. Tetapi harganya pada waktu itu survei itu yang kekuatan untuk keluarga menengah itu sekitar 70 juta. Nah sehingga dengan survei itu kemudian dilakukan analisis apa yang produk yang cocok. Maka mungkin Bapak Ibu sekarang mengenal ada Xenia Avanza itu adalah salah satu hasil dari survei yang dilakukan pada waktu itu untuk mengatasi kondisi. Sehingga ketika di launching pertama, Xenia itu harganya sekitar 60 atau 70, sedangkan Avanza sekitar 80-an. Itu memang dasarnya dari analisis pasar yang dilakukan oleh Toyota dan Daihatsu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini tadi, analisis pasar yang memadai. Ya, jadi di sini kita harus tahu dengan analisis pasar itu berapa kebutuhannya dan berapa besarnya. Nah, kebutuhan itu ada dua. Ini kadang-kadang kita tadi kalau contoh di Avanza Xenia itu kan dari survei ya. Tetapi ternyata tidak harus dari survei. Kadang-kadang kita hanya melihat dari kebutuhan yang tidak bisa ditanyakan. Misalkan saya tanya Bapak Ibu, apa yang Anda butuhkan sekarang? Mungkin Bapak Ibu tidak akan bisa menjawab bahwa saya butuh minuman berserat, ya, seperti Vegeta. Tetapi yang muncul adalah ada kebutuhan akan sayuran, ya, makanan berserat, tetapi saya tidak ingin, ya, orang-orang tidak ingin makan sayuran karena ada kecenderungan banyak orang yang tidak suka sayuran. Sehingga kemudian dimunculkan satu produk yaitu Vegeta. Ini tidak terucapkan kalau kita nggak bisa tanyakan langsung bahwa kebutuhan apa. Termasuk juga fotokopi ya. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca cerita Xerox ya. Xerox itu pertama kali menawarkan produk karena dia melihat ada kebutuhan bahwa orang harus mengkopi gitu ya. Tetapi di pasar belum ada, dia kemudian menciptakan kebutuhan itu dengan membuat fotokopi ini, ditawarkan di IBM ditolak, gitu ya. Kemudian dibeli oleh Xerox. Ya. Jadi inovatornya itu kemudian menawarkan Xerox, dibeli Xerox, dan sekarang menjadi produk yang sepertinya kita tidak bisa lepas dari mesin fotokopi. Kemudian juga misalkan itu ya payung yang digunakan oleh pengendara mobil itu ya. Mungkin kalau ditanya Anda butuh payung, butuh gitu ya. Tapi payung yang seperti apa mungkin tidak akan menjawab. Tapi kita bisa mengamati bahwa orang yang menggunakan atau naik mobil itu ketika masuk mobil menutup payungnya biasanya akan terkena air gitu ya. Nah, sehingga dibuat jenis payung yang terbalik gitu ya. Nutupnya dibalik, tidak ke bawah tapi ke atas. Dan ternyata produk itu sekarang laku di pasar gitu ya.
Nah, ini ada beberapa hal. Ada yang bisa disurvei, ada yang bisa ditanyakan ke responden atau pengguna atau calon pengguna ke pasar, tetapi ada yang tidak. Nah, ini juga perlu menjadi catatan bagi kita sebagai pengembang produk, sebagai orang yang kecimpung di dalam produk untuk selalu bisa melakukan analisis ini. Nah, kemudian juga di situ kita harus mempertimbangkan yang kedua itu besarannya. Nah, besarannya nanti mungkin di analisis kelayakan mungkin bisa akan disampaikan oleh Pak Ali. Bagaimana menentukannya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini, kita harus berorientasi pada keunggulan. Jadi kalau kita bicara mengenai 3 strategi dasar dari teori persaingan, ya, yaitu ada cost leadership, ya, ada diferensiasi dan fokus. Ya. Nah, kemudian di sini, ini yang tadi ini saya sudah tarik ke depan ya. Nah, yang jelas bahwa setiap produk itu harus memiliki dasar ini dulu. Dia harus unggul di salah satu 3 ini. Mohon maaf, ini sebetulnya kita sudah pindah ke depan tadi. Jadi, cost leadership. Cost leadership artinya adalah produk itu harus menang di pasar dalam hal harga. Harganya harus bisa bersaing. Ya. Ini alternatif 1. Kalau kita mau menang di pasar, salah satu alternatifnya adalah cost leadership. Karena semakin rendah harganya, maka akan cenderung diminati orang. Nah, wabil khusus ini ketika kita berada dalam produk yang di low end ya, di menengah ke bawah gitu. Biasanya sangat sensitif terhadap harga. Ketika harganya terlalu tinggi, maka dia akan cenderung pindah ke produk lain. Ya. Kemudian yang kedua diferensiasi. Diferensiasi itu adalah strategi bersaing di mana kita membuat produk yang berbeda dari produk yang ada. Ya, artinya kita harus unggul. Nah, biasanya di sini digunakan untuk menengah ke atas ya. Ketika dia sudah tidak bermasalah dengan biaya, maka dia akan mencari sesuatu produk yang berbeda. Ya, berbeda itu bisa jadi terlihat mewah, bisa terjadi kualitasnya bagus, atau mungkin aspek yang lain, yang bentuknya sangat bagus, unik, khusus, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini strategi yang ketiga adalah fokus ini. Jadi kalau Anda Bapak Ibu lihat di sini ada cost leadership itu low cost ya, ini broad targetnya untuk orang besar. Kemudian ada fokus. Fokus itu ketika kita bicara diferensiasi dan pasarnya itu terbatas. Gitu ya. Jadi pasarnya terbatas. Sehingga kita menciptakan satu produk yang segmented. Gitu ya. Segmented. Jadi ketika kita bicara itu ya oke, itu produk yang diminati. Misalkan kita bicara mengenai Harley Davidson. Gitu ya. Jadi segmented sekali. Produknya itu adalah motor besar, harga mahal, tetapi punya khas, punya sejarah, punya reputasi sebagai motor yang maco gitu ya. Sehingga tidak bisa dibandingkan dengan motor besarnya yang lain, misalkan motor besarnya BMW atau motor besarnya misalkan Suzuki, Honda dan seterusnya. Karena dia punya sesuatu yang berbeda, value yang berbeda, sehingga beberapa orang pengendara Harley Davidson mengatakan bahwa Harley Davidson is my religion, gitu ya. Walaupun itu agak berbeda, tapi dia mengatakan itu sebagai satu panutan dia, gaya hidup, gitu ya. Nah kemudian, mohon maaf Pak Imam, okay. Waktunya mungkin sebentar lagi, J. Oh ya, 5 menit lagi. Ya. Okay, slide lagi. Nah, cuma kembali ya, jadi tadi kalau kita bicara diferensiasi, bisa jadi kita kemudian melakukan repositioning, gitu ya. Cuma tadi berisiko, misalkan di sini ya, misalnya Cadillac, kita geser ke bagian di sini yang setara dengan BMW. Nah, harus ada cukup kuat kondisi yang bisa membawa itu perubahan itu. Karena kalau tidak, maka nanti akan kontraproduktif ya, kembali akan menjadi tidak bagus. Karena ingat bahwa merek itu terbangun oleh keunggulan yang dipertahankan cukup lama. Ya, ketika sudah terbangun image, brand image yang tertentu, maka sulit untuk melakukan. Dan yang terakhir ini karena waktunya yaitu mengenai life cycle. Kita harus menjaga life cycle produk
Sehingga kita harus selalu melihat produk itu posisinya di mana, apakah sudah mulai mencapai atas atau sudah bahkan mulai decline itu ya. Sehingga perlu dilakukan pengembangan produk yang lain. Dan terakhir ya tentunya untuk bisa menjaga itu semua kita perlu pengorganisasian yang baik di dalam menjaga keunggulan atau meningkatkan keunggulan dari produk yang kita miliki. Oke, saya kira demikian karena waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.